Ya baiklah Bapak Ibu, jadi pada topik eksplorasi dari konsep ini, dari yang kita bahas tadi, nanti ke depan kita akan membahas teori tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima itu restitusi untuk 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, restitusi tentang praktik segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus siswa. Jadi ada 6 ini yang akan kita bedah teorinya, nanti kita cocokkan dengan kondisi kita di sekolah. Ya, Bapak Ibu, ini ada simulasi. Ini perubahan paradigma. Nanti Bapak Ibu bersama teman di sampingnya, coba Bapak Ibu sobek secari kertas. Bapak Ibu tulis nanti benda atau sesuatu yang sangat berharga dan letakkan di tangan Bapak Ibu. Kemudian genggam sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan. Nanti Bapak Ibu minta teman di sampingnya untuk membukanya. Bagaimana caranya? Nah, setelah itu nanti akan kita eksplor apakah yang terjadi. Nah, silakan Bapak Ibu. Benda. Enggak, sekarang kita modifikasi saja. Bapak Ibu tulis di tangan Bapak Ibu, boleh pakai kertas, boleh langsung sesuatu yang rahasia, yang tidak ingin orang ketahui. Kemudian Bapak Ibu suruh buka sama teman di sampingnya. Bapak Ibu pertahankan supaya rahasia ini tidak terbuka, dan teman yang satu orang lagi itu mengusahakan bagaimana itu supaya terbuka. Dalam belajar atau kita di rumah atau pokoknya terserah Bapak Ibu, pokoknya itu rahasia, tidak boleh orang tahu. Ini posisinya sama dengan siswa kita mau membuka tentang dia nggak pengen kita tahu. Nah, kira-kira siapa kontrolnya? Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak itu lain bacanya nih tulisan waktu ya kok. Ya, berarti satu orang yang melepas tangan, satu orang yang berusaha untuk membukanya. Ya, coba. Ini membujuk. Aku yang baku. Ini membujuk. Soalnya karyanya. Aku rasio, Pak. Tidak bisa itu biar ini bukan. Aku bisa. Bapak Ibu bisa suka dibujuk, suka diunggah-unggah, suka dipaso, itu hak Bapak Ibu. Pokoknya bagaimana caranya itu terbuka. Bujuk. Mau aja izin mau kata. Kita buka. Cie. Iya. Kelengking lainnya. Ya, oke Bapak Ibu, ya itu simulasinya. Nah, ya, oke Bapak Ibu, mungkin kita intinya mungkin udah dapat itu ya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Membukanya dipaksa apa dibujuk-bujuk nanti? Itu biar kita mau memaksa, kita mau membujuk, mau ya silakan Bu Nuning, apa ini yang dapat dari sini? Seperti yang sudah dilakukan tadi, saya membuat sebuah rahasia di dalam telapak kanan saya, tapi rahasia saya sudah terbuka. Tapi di sini nampaknya tangan saya agak sakit karena Bu Eni dengan sekuat tenaga membukanya sampai beliau berhasil membuka. Bu Yani memang membukanya dengan perlahan, tapi usaha Bu Yani kurang maksimal, jadi tidak terbuka. Tapi Bu Eni dengan sangat kuatnya, mungkin beliau ada motivasi. Artinya begini, kalau dibuka secara paksa memang berhasil dengan kuat, tapi ada meninggalkan rasa sakit. Mantap. Sebenarnya kalau Bu Yani dengan gigihnya tadi membuka dengan perlahan, saya mungkin dulu dibuka dengan perlahan dan juga mungkin akan terbuka
suka. Jadi itu dua perbedaan yang bisa saya rasakan, bahwa kita menghadapi sesuatu itu kalau dipaksa bisa, tapi hasilnya tidak bagus. Nah, mungkin itu. Kalau ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, luar biasa eksplorasinya Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat dari Ibu yang lain. Ibu Wati berpendapat. Antara yang bertahan dengan untuk yang mencari informasi, kadang-kadang kurang sinkron pertanyaan yang diberikan. Apakah ini entah karena hubungan hati barangkali, dan begitu juga lah kira-kira kalau kita lihat di kelas ya, hubungan antara individu dengan individu kadang-kadang dia kurang menyambung, sementara yang satu berkeinginan begini kata temannya dan adanya salah kaprah, itulah terjadinya di antara anak-anak kita. Seringnya dia salah paham, bisa dia kadang-kala berkelahi, sementara tujuan seseorang itu baik dan yang menganggap sudah kurang baik. Jadi nampaknya kita di dalam satu kolaborasi ini adanya tujuan dan hubungan silaturahmi yang kompak nampaknya. Begitu saja. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Wati. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, jadi simulasi dari kegiatan ini itu merupakan bagaimana kita mengkondisikan kondisi ini kepada anak didik kita. Bagaimana kita kepada siswa-siswi kita. Berarti di sini posisinya A itu adalah kita guru, B itu adalah anak didik kita. Nah, bagaimana kita akan masuk ke dunia mereka, dengan cara seperti apa, dan siapa yang mengontrolnya? Itu tentunya siapa yang mengepal tangan. Yang mengepal tangan ini adalah anak didik kita. Dan yang membuka ini adalah posisi kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah, mau dengan cara seperti apa itu tergantung kita lagi. Nah, bagi anak-anak kita, mau dia buka atau tidak, itu kontrolnya itu adalah anak didik kita sendiri. Jadi di sini pelajarannya kita tidak bisa mengontrol anak didik kita, tapi kita hanya bisa mengarahkan atau menuntunnya. Bagaimana caranya? Nah, itu ialah yang kita lakukan dengan budaya positif atau disiplin positif. Nah, berikutnya kita lihat kajian teorinya. Iya, nanti setelah selesai ini semuanya nanti ada konsep ada teori yang ditawarkan. Nah, di sini untuk para perubahan paradigma ini berdasarkan teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut teorinya, yang pertama, guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi sebenarnya bukan kita yang mengontrol anak-anak kita. Anak-anak kita dikontrol oleh dirinya sendiri. Di sini kita guru, sebagaimanapun usaha kita, kalau anaknya tidak mau, itu akan tetap sulit Bapak Ibu. Jadi di sini di teori kontrol, guru mengontrol murid itu merupakan ilusi. Itu selama ini pendapat kita pasti kita bisa mengendalikan anak. Tapi sebenarnya yang intinya kendali itu ada di diri individu masing-masing. Mungkin begitu juga Bapak Ibu, kepala sekolah itu juga tidak bisa mengontrol guru, karena gurulah yang mengontrol dirinya sendiri, tapi hanya bisa mengarahkan atau memberikan pemahaman yang positif. Kemudian yang kedua, kritik akan membuat mereka bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya, kita menasihati anak didik kita, itu nak dekarano si dunia ibu model itu orang tua lah payah-payah mereka awak model itu lain. Itu merupakan karakter membuat orang merasa bersalah. Ini
tindakan positif ini efektif dan bermanfaat. Nah, ini di sini di teori ini juga disebut dengan ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan ilusi kalau di teori ini. Karena kita juga sebenarnya tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Mereka juga nanti yang memutuskan mereka mau bagaimana. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada dibandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus atau respon yang diberikan, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini respon yang kita berikan. Kita berharap mungkin orang akan selalu berpikiran baik, positif kepada kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang sebenarnya seharusnya kitalah yang menyesuaikan diri dengan orang lain, baru bisa orang lain memiliki pandangan yang sama kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stimulus yang diberikan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya di sini menyatakan apapun perilaku yang dilakukan itu pasti ada tujuan. Sekalipun itu adalah sikap yang negatif, pasti ada tujuannya. Kami kemarin itu sempat diskusi dengan anak kita yang terlibat tawuran, Bapak Ibu Raffi Ramdan. Itu kan anak kita kan melakukan hal yang salah karena dia berkelahi ikut dalam kegiatan tawuran. Tapi setelah kami tanyakan kepada anak tersebut, alasan dia melakukan ini karena dia kasihan sama temannya. Karena anak temannya yang si Raffi Sanas itu sudah sangat tertindas sama temannya, jadi dia tidak sampai hati. Makanya dia ikut juga membela temannya tersebut. Kalau kita lihat dari alasannya, ini latar belakangnya positif, walaupun apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Nah, posisi kita sebagai guru di sini, inilah yang perlu kita luruskan. Bagaimana hal yang menurut mereka itu sebenarnya salah, sedangkan di pikirannya benar, itu kita luruskan sebagaimana yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi nanti di stimulusnya, seperti yang Ibu Nuni tadi, sebenarnya mau tidak, itu tetap Ibu Nuni. Mungkin Seandainya pembukanya itu lebih bisa menyentuh hati, itu mungkin tanpa perjuangan pun akan dibuktikan, atau mungkin bisa beliau ingin menceritakan apa yang terasa sama beliau, tanpa harus kita memaksa atau tanpa harus kita terlalu membujuk, mengemis, tapi dengan keinginan beliau lah yang akan terlaksana. Dia bisa memutuskan mau membuka atau tidak. Jadi kendalinya itu tetap sama Ibu Nuni. Begitu pula dengan situasi kita. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yaitu mungkin juga sudah kita rasakan, lah dibujuk-bujuk indak dan anak kedobo, itu apa soleh. Nah, di teori kontrol ini untuk penyelesaian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini nanti kalau seandainya situasi ini tidak mau, berarti kita nanti akan membentuk kolaborasi atau bayoyo wajana. Yoyo baang. Biarkan mereka yang memutuskan arahnya itu seperti apa. Mereka yang memutuskannya. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai guru itu tetap kita punya konsep kemana maunya arah anak ini. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang kalah itu untuk stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang-menang. Timonya yang si guru menang, yang anak menang loh. Bu Nuni menang, Bu Eni menang, Ibu Yani menang. Jadi tidak ada yang tidak ada yang merasa
win-win solution. Ya, win-win solution. Ya, seperti itu kira-kira untuk kaitan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini tentang disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ada 4 poinnya. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kuncinya di sini, kita tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, makna disiplinnya di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Jadi kita harus menanamkan konsep dulu pada individu anak-anak didik kita tentang hal-hal yang positif itu seperti apa, sehingga nanti mereka bisa bertahap untuk apa hal-hal yang perlu mereka kontrol pada diri mereka. Kemudian di teori kontrol ini, yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu negatif. Pasti ada kita pun mungkin seperti saya misalnya, saya tidak mau pergi ke sekolah, pasti saya ada alasannya. Kemana malasnya nanti pasti juga ada dasarnya. Kenapa saya jadi malas? Mungkin karena malas ketemu sama siswa-siswi saya yang nakal-nakal. Pasti ada alasan kita atas apapun yang kita lakukan. Mungkin yang kedua itu nanti ada modal berpikir menang-menang seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kolaborasi. Selanjutnya pada kenyataannya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang itu pasti punya permasalahannya masing-masing. Nah, disinilah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena berbeda-beda, kalau kita sudah bisa memposisikan diri kita sebagai orang lain, insya Allah nanti semuanya akan matching kembali. Ya Bapak Ibu, di sini nanti akan ada kita membahas tentang teori motivasi. Teori motivasi ini nanti ada 2 sumber motivasi untuk siswa-siswi kita. Yang pertama itu namanya motivasi intrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu motivasinya dari luar. Misalnya anak-anak kita ini untuk menghindari hukuman. Iyo datang tak talambe lo dek karano takut. Kalau talambe itu disuruh bahasa WC. Atau anak didik kita ini bikin PR karena takut nanti kalau tidak bikin PR dimarahi oleh bapak ibu gurunya. Atau untuk mendapatkan imbalan seperti reward tadi. Nah, kondisi yang kita bikin seperti ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar. Sedangkan yang kedua itu motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang kita tanamkan di diri murid-murid kita, itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Nilai-nilai yang kita tanamkan di sini pada diri anak-anak kita itu nilai-nilai kebajikan universal. Nanti salah satu nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, seperti 6 aspek yang ada di gambar-gambar di sekolah kita ini. Nah, untuk mewujudkan ini, mungkin langkah pertama yang kita lakukan itu dari kelas kita masing-masing menyusun keyakinan kelas anak-anak kita. Nah, untuk merancang keyakinan kelas ini atau memunculkan keyakinan kelas ini, nanti masing-masing kita, Bapak Ibu guru atau wali kelas atau guru yang mengajar di kelas, itu harus memiliki kesepakatan kelas dengan anak-anak kita. Setelah ada kesepakatan kelas, baru ada keyakinan kelas. Nanti baru budaya positif ini akan menyebar di sekolah kita. Ya baiklah Bapak Ibu, nanti ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira
Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini posisinya di mana? Kalau saya pribadi ini langsung ke diri kita ya Bu ya. Iya. Saya termasuk mungkin yang nomor 1 penghukum, kemudian yang apa tadi Bu? Teman rasa bersalah. Rasa bersalah tidak, tapi teman juga kadang-kadang jarang. Ada yang satu lagi tadi pengontrol, memantau. Ya. Maksudnya begini, setelah saya berikan anak itu sanksi, saya suka berulang-ulang kali sudah dilakukan atau belum sanksi yang diberikan tadi. Kemudian apakah mereka berubah atau tidak. Tapi di samping itu, saya suka juga memberikan pendekatan. Bolehlah dikatakan teman, bisa juga. Jadi yang saya rasakan selama ini, saya orangnya keras, tapi anak itu alhamdulillah tidak dendam. Jadi artinya mereka masih terima dengan yang saya berikan itu, mungkin masih sesuai dengan logika. Jadi mereka mungkin masih menerima, jadi tidak melewati batas mungkin. Tapi memang tujuannya ini hanya efek jerah sebenarnya, hanya efek jerah, bukan berarti kita mematikan karakter anak kita, tidak. Misalnya mereka tidak buat tugas, saya biasanya suruh mereka buatnya di bawah, mereka kerjakan di situ. Kalau masih belum buat tugas, sekali, 2 kali, 3 kali, biasanya baru saya agak keras seperti itu. Nanti baru saya kontrol apakah mereka buat atau tidak. Nanti seperti itu yang saya pribadi. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Eni? Kalau saya suka manajerial, sebagai manajer yang akan melakukan sesuai itu, kita hanya memberi arahan, petunjuk apa yang akan dilaksanakannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi untuk posisi ini ada 5. Nanti kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita simpulkan Bapak Ibu. Nah, di sini ditawarkan kita dalam penyelesaian kasus anak. Ini kita diharapkan melakukan segitiga restitusi di sini. Pertama, kita dulu menstabilkan identitasnya. Jadi kita mengeksplor anak-anak kita ini dulu. Apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut? Jadi kita pada kegiatan tersebut itu memfasilitasi atau mengeksplor posisi kita di sini. Ini sebagai manajer Bapak Ibu, mengkondisikan mereka yang menggali sendiri apa-apa yang mereka lakukan atau apa efek dari yang telah mereka lakukan tersebut. Kemudian pada segitiga restitusi ini, yang kedua mungkin dari kasus yang terjadi, kita perlu memvalidasinya dulu, mengarahkan kepada anak didik kita ini betul atau salah apa keputusan yang telah mereka buat tersebut. Jadi kita sebagai guru di sini adalah membimbing, menuntun mereka, memberikan kesadaran ke mereka sehingga mereka nanti bisa memutuskan, iya awak salah mau. Tapi itu bukan kita yang menyalahkan, tapi mereka sendiri sudah muncul dari dirinya sendiri kalau apa yang dia lakukan itu salah. Nah, di sini fungsi kita sebagai guru adalah memberikan gambaran atau pemahaman mereka. Kemudian untuk restitusi ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari mereka. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, sudah kita gali, sudah kita evaluasi apa-apa yang mereka lakukan, dan sudah kita yakinkan seharusnya mereka seperti ini dan mereka sudah menerima kondisi seperti itu, barulah kita tanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka itu berubah nanti itu karena diri mereka sendiri. Nah, itu untuk segitiga restitusi. Dikaitkan dengan teori kebutuhan dasar manusia, itu pada intinya kita manusia ini Bapak Ibu memiliki 4 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah penguasaan, atau kita bisa berkuasa atas diri kita sendiri, kita merdeka, kita tidak terintervensi oleh siapapun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita ingin merasakan hal yang seperti itu. Begitu juga dengan anak didik kita. Kemudian yang keempat itu kebutuhannya kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kayak gimana?
Nah, inilah yang merupakan kebutuhan dasar dari kita manusia ini. Begitu pula anak-anak didik kita. Insya Allah kalau kebutuhan ini terpenuhi, mungkin semuanya juga akan berjalan dengan lancar. Nah, ini konsep tentang disiplin Bapak Ibu. Ini kalau menurut dari arti katanya, disiplin itu artinya belajar. Sedangkan kalau dikonotasikan dengan disiplin diri, dari murid-murid, makna dari disiplin ini adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Tapi yang sudah berlangsung, mungkin pandangan kita selama ini yang berkembang Bapak Ibu, di budaya kita makna disiplin ini sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya seperti kita inilah Bapak Ibu, di pemerintahan awak, kan awak disuruh gitu. Itu seharusnya yang konsep disiplin itu tidak seperti itu. Kita punya aturan, kita punya konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Mau kita lakukan atau tidak itu tergantung diri kita yang mendisiplinkan pribadi. Itu yang sebenarnya makna disiplin. Bukan karena kini wah aksen harus itu bukan makna yang tepat dari dalam diri kita sendiri. Ya, disiplin itu memang ada aturan yang markasi atau yang legalitasnya, tapi tetap pulangnya ke diri kita sendiri. Iya. Kalau kita ingin disiplin berarti diri kita yang memastikan. Iya. Itu nanti kaitannya nanti ada aturan, ada konsekuensi. Kita nanti akan bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi itu nanti akan berbeda. Kalau hukuman mungkin kalau di konsep ini itu tidak boleh, tapi kalau konsekuensi itu boleh Bapak Ibu. Konsekuensi ini bedanya dengan disiplin. Kita sepakati di awal dulu. Seperti aturan-aturan kita di sekolah itu bukan hukuman namanya, tapi itu adalah konsekuensi. Kalau terlambat berarti ini nanti konsekuensinya. Tapi kalau seandainya kita akan ujian, misalnya anak terlambat, kalau ada kesepakatan dari awal, suruhnya misalnya fokus up atau lari keliling lapangan, itu kan kita tidak sinkron Bapak Ibu, tidak cocok dengan kesalahan yang dia buat. Kalau itu namanya hukuman, itu yang tidak boleh. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu hal yang sudah kita sepakati di awal, kita ada komitmennya dari awal dan itu boleh dilaksanakan. Kalau tidak boleh itu bebas merdeka, nah itu tidak ada batasan memang nadanya tentang jadi contohnya yang layak dan tidak layak. Bisa jadi contoh itu bahkan misalnya gini, sesuatu datang terlambat. Jadi nanti kita ngasih kedisiplinnya nanti siapa yang terlambat silakan ya bunga nanti. Nah, itu tergantung nanti apakah ada di konsultasi ada kesepakatan awal misalkan misalnya yang itu untuk bunga. Ya biasanya kan dalam rangka karya kita setiap sanksi yang kita berikan kepada siswa itu kan memang sudah kita sepakati ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya kita tidak continue, kemudian ada mungkin ya tidak konsisten, kemudian ada tergantung pribadi. Seperti saya pribadi, saya memang orangnya agak keras. Jadi kadang-kadang kalau sudah sekali dua kali dan kesalahannya itu agak berat seperti ada juga beberapa guru yang merokok, mungkin sudah berkali-kali dia saja yang bermasalah, mungkin dalam pelaksanaan hukumannya mungkin agak keras seperti disuruh berlari-lari seperti itu. Jadi kalau komitmen kita dari awal itu biasanya kita selalu berkomitmen dan ada kesepakatan, itu sudah tertera dalam dokumen kita. Jadi kalau yang seperti disampaikan tadi rasanya itu memang sudah kita laksanakan, cuma pelaksanaannya belum maksimal. Jadi kita rapikan gitu ya. Jadi kita evaluasi mungkin. Ya terima kasih Ibu Dewi. Ya kita lanjut. Nah kebajikan universal inilah yang merupakan sifat-sifat positif yang berkembang pada diri kita manusia. Ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Ini tentang profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ini banyak di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Ini untuk motivasi. Motivasi Bapak Ibu ini nanti ada dua tadi kami sampaikan. Yang pertama motivasi eksternal. Ini tujuan dari motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti awak misalnya anak-anak tuh kayak mau PR karena takut kena bangi di guru. Itu motivasinya kalau seperti itu anak didik kita, berarti motivasinya itu eksternal. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau supaya dapat hadiah baru ini membuat tugas, itu juga merupakan kategorinya motivasi eksternal. Tapi kalau tujuannya untuk menghargai dirinya sendiri, karena ada keinginannya ibunya pintar, dia memahami, dia berhasil ke depannya. Nah ini merupakan motivasi internal. Jadi mulainya dari diri anak didik kita. Nah tujuan dari disiplin positif ini adalah memunculkan motivasi internal ini. Jadi bagaimana kita membiasakan budaya di sekolah kita tentang disiplin positif agar anak-anak kita ini memiliki motivasi yang internal. Jadi itu tujuannya. Kalau menurut kita kaitkan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita sudah merdeka, jadi kita tidak diperintahkan lagi, tapi kemerdekaan itu kita juga harus tahu kita mau ngapain, kita mau bagaimana. Tapi kalau tidak, itu kita secara psikologis itu juga masih dikendalikan oleh situasi. Jadi kalau kita sudah merdeka, tidak ada yang mengintervensi kita lagi, dan kita juga punya tahap-tahap kegiatan apa yang akan kita lakukan. Baru itulah kita yang menyatakan merdeka semerdeka-merdekanya. Dan itu juga lah harapannya yang terjadi kepada anak didik kita. Ini di kelas itu bukan karena takut di awal lah, tapi karena inilah tahu tahap-tahap step by step yang apa yang akan mereka lakukan. Nah disinilah posisi guru nanti untuk menuntun, untuk mengontrol, dan untuk membimbing anak didik kita. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang kita lihat juga itu apa istilah dari restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi konsep dari restitusi ini Bapak Ibu itu lebih menanamkan atau lebih kita Bapak Ibu guru ini menciptakan kondisinya, kita yang mengkondisikan sehingga mereka itu bisa berpikir dan memutuskan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Itu maksud dari restitusi. Nah ini contoh-contoh restitusi. Yang pertama ciri-cirinya tidak untuk menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau salah itu, nah berarti ini belajar untuk tidak melakukan lain. Jadi rasa itu yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki hubungan, bacakan dia itu hubungannya balik ke kawannya Bapak Ibu. Dan restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Dibacakan itu menawarkan lain kadang-kadang tidak. Ini yang memutuskan berdasarkan apa yang terasa di hatinya masing-masing. Nah yang mengkondisikan posisi itu, itulah kiat kita sebagai guru di sini. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berarti apa alasan mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus kepada karakter, berarti kepada sikap siswa. Kemudian fokus kepada solusi, bagaimana penyelesaian dari sebuah permasalahan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kok salahnya lah merasa kasih anak tuh, abah supaya dia kembali merasa enjoy dengan kawan-kawannya yang lain. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi di setiap kelas untuk menciptakan budaya positif, berarti kita perlu menanamkan keyakinan kelas kita masing-masing dulu. Anak-anak ini nanti, anak ini contohnya, kok tidak peraturan saja, besok kan peraturan kelas yang kita bikin Bu, tapi di sini lebih dalam lagi, lebih kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti fokusnya itu karakter Bapak Ibu. Misalnya di sini,
siswa memiliki peraturan harus menggunakan helm biar mengendarai kendaraan roda 2. Nah, yang ini keyakinan atau peraturan menurut Bapak Ibu? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini keyakinan sebenarnya. Kan di sini pertanyaan Bapak Ibu, alasan mengapa peraturan itu ada. Kalau seandainya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, di dalam diri anak kita itu kalau tidak menggunakan helm, itu kecelakaan, berarti itu hal-hal yang tidak baik itu akan terjadi. Jadi konsep alasan mengapanya itu yang kita tanamkan di diri anak-anak kita. Nanti di aturan kelasnya berarti siswa harus menggunakan helm waktu pergi ke mengendarai kendaraan roda 2. Jadi yang keyakinan ini lebih kepada nilai karakternya Bapak Ibu yang ditanamkan secara intrinsik di dalam diri anak-anak kita masing-masing. Buat rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan rasa tidak dihargai, itu yang hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan itu untuk sementara saja. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini identitas yang gagal. Ini dalam kita membentuk anak-anak didik kita. Kita adalah mempertajam identitas anak didik kita tersebut. Kalau seandainya kita membuatkan identitas yang gagal itu, kita melakukannya dengan memberikan hukuman, berarti poin-poin tadi harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan akan terjadi kepada anak didik kita. Anak tidak merasa nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Anak mendapatkan menjadi korban untuk mendapatkan keadilan. Anak akan tersakiti, perilaku pasif dan agresif itu akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila muridnya takut. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah saja dia seperti itu, nanti di rumah dia akan kembali ke yang sebenarnya. Kemudian nanti anak akan memiliki peraturan. Ini adalah identitas gagal dan hukuman kalau yang kita budayakan di sekolah. Tapi kalau kita ingin mensukseskan identitas murid, itu adalah disiplin yang kita laksanakan di sekolah, di mana disiplin ini nanti akan ada 2 versinya. Yang pertama konsekuensi, ini adalah efek dari peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan kita jalankan sesuai dengan konsekuensi yang terjadi. Di mana kalau sudah konsekuensi yang kita tanamkan berarti sesuatu itu walaupun pahit itu pasti akan terjadi. Anak akan merasa tidak nyaman, tapi itu hanya dalam waktu yang sementara saja karena mereka sudah tahu dengan mereka melakukan hal itu ini konsekuensinya. Kemudian anak sebagai korban itu bisa kita abaikan karena mereka sudah tahu apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian murid merasa dibuat tidak nyaman, tapi melalui restitusi dia nanti akan mendapat penguatan. Kemudian dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tapi waktu kita melakukan restitusi masalah ini nanti akan bisa kita selesaikan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi itu yo para luar konsisten atau komitmen dengan konsekuensi yang kita buat. Nah, restitusinya di sini nanti berarti murid nanti akan belajar bertanggung jawab untuk setiap perilaku yang mereka lakukan. Kemudian kalau konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, kalau restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ya Bapak Ibu, mungkin pada aksi kita pelaksanaannya di sekolah, mungkin untuk mensukseskan identitas
yang positif untuk anak-anak didik kita, itu yang kita munculkan adalah disiplin. Dari mana dalam penerapan disiplin ini kita gandeng dua, konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi itu adalah aturan yang sudah kita sepakati bersama, berarti memang kita eksekusi sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, untuk menguatkannya karakter untuk anak-anak didik kita, maka restitusilah yang kita tawarkan secara individu. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia, ya pada intinya untuk bertahan hidup siapapun itu, baik itu siswa, kita maupun masyarakat secara umum. Di lingkungan itu kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar, seluruh manusia pasti memiliki rasa seperti ini. Untuk posisi kontrol seorang guru, kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, kalau ini identitas gagal namanya Bapak Ibu, ternyata ya, kalau kita menanamkan rasa menghindari hukuman kepada anak didik kita, ini namanya kontrolnya dari luar. Berarti posisi kita sebagai guru di sini adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Berarti ini berdasarkan teori kontrol ini kontrolnya dari luar. Jadi yang akan muncul kepada anak didik kita itu motivasinya eksplisit. Sedangkan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kita bisa memposisikan anak-anak kita sebagai, kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Jadi itu loh yang terjadi kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Anak-anak itu lebih cenderung mengharapkan imbalan atau bergantung kawan jadinya Bapak Ibu. Nah, yang diharapkan dari posisi kontrol ini itu adalah posisi kita sebagai manajer. Berarti kita mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana menghargai diri mereka sendiri. Jadi ini untuk 5 posisi kontrol untuk meningkatkan motivasi anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian kasus siswa itu dengan 3 sisi. Yang pertama itu kita memvalidasi kebutuhan siswa. Yang pertama kita itu menstabilkan identitasnya dulu. Mungkin kalau anak-anak itu dia bermasalah, mungkin awak balian dari luar stabilkan dia dulu, buat mereka merasa enjoy, merasa nyaman, sehingga nanti mereka dengan tidak ada rasa takut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa mereka melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita gali dulu identitas atau kita stabilkan dulu identitas dari anak didik kita ini. Dan tentunya kita tidak membuat mereka menjadi merasa bersalah, tapi mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan itu memang salah. Kemudian setelah kita menstabilkan dan mereka sudah menceritakan semuanya, kita perlu mengarahkan lagi memvalidasi kalau yang mereka lakukan ini benar atau salah. Karena posisi kita sebagai orang dewasa tentunya lebih tahu bagaimana harus bersikap. Nah, disinilah kita memberikan pandangan kepada mereka sehingga mereka nanti bisa mengakui kalau apa yang mereka lakukan ini memang tidak tepat. Setelah itu, untuk segitiga restitusi, mungkin yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Kalau sudah kita gali alasan mereka mengapa seperti itu dan kita sudah menstabilkan, sudah menanamkan di diri mereka ini benar atau salah, nanti biar mereka memutuskan ke depannya mereka mau seperti apa. Jadi mereka yang akan memutuskan apa tindak lanjut mereka ke depan. Itu salah satu proses praktik segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus anak-anak kita. Ya baiklah Bapak Ibu, mungkin waktu juga lah yang telah membatasi kita. Mungkin untuk sebagai berbagi ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita untuk bagaimana menindaklanjuti anak didik kita. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Ini tujuannya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi kita membagi ilmu-ilmu dan teori-teori yang sedang berkembang saat ini. Kalian nak kira nak Ibu, ya.
yang mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkat, lebih maksimal lagi, dan anak-anak kita semakin tersalurkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.